Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Sallallahu alaihi wa sallam wa tawfiqi qulubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil lisan yaqulu lima rasul. Terima kasih kepada sekalian bisa menanti Pak Taufik. Berarti ini itu tertinggi, layak untuk dipromosikan. Akal ya. Dipromosikan yang lebih tinggi atau memperbaiki yang lebih kecil. Enggak, semoga yang terbaik saja nanti. Bapak Marzuki, narasumber, Bapak Ibu, Guru, semuanya dari SMA Negeri Menganti yang luar biasa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya panjenengan dipertemukan kembali di ruangan ini. Semoga ini pertemuan yang berkah untuk kita semuanya, ada manfaatnya untuk panjenengan, untuk kita, untuk saya dan untuk anak-anak kita. Pak, saya tadi itu sudah enjoy tanda tangan yang luar biasa di kantor. Ada Pak Ardi masuk, Pak kok nyantai kok bisa di kantor. Karena sudah berapa hari saya tidak duduk di kantor. Loh, iya ya. Saya coba tanya Pak Rafiq dulu ya. Kemarin Pak Rafiq pesan kapan jam-jam Pak Rafiq? Tuh, Pak, workshopnya jenengan kapan? Hari ini Pak. Loh, iya. Saya langsung berangkat. Karena saya kan nanti saya jam 12 harus sudah di Surabaya ini. Yang ke rumah saja tidak saya hadiri. Sekarang ada wisudanya ke rumah, saya tidak bisa datang. Karena perempuan di meja saya terlalu banyak. Ya, semoga ini pertemuan berkah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya hormati, jenengan dilaporkan oleh Bapak Kepala Sekolah sudah luar biasa. Tapi sebaik-baik orang itu kan yang selalu berubah setiap saat. Itu baik. Kalau kita orang Islam, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari ini. Kalau hari ini sama dengan kemarin, itu rugi. Apalagi hari ini sama atau beda lebih rendah dari hari kemarin. Di agama itu apa Pak Iqbal ini? Ada ya? Oh ya no, Pak Ustaz juga ada, saya tidak bisa. Ada Pak, itu rugi. Dan itu jelas. Nah kita itu kan jadi makhluk ini termasuk Allah itu tahu persis kepada kita bahwa kita itu potongan daging semua. Benar potongan daging. Termasuk saya, kan? Makanya setiap Jumat kita itu kan diingatkan. Kan ada rukun khutbah yang tidak boleh tidak. Apa? Ittaqullah. Bukan dilokal takkan bencukan diingatkan itu yang saya oleh. Di sekolah juga demikian. Mari kita memantapkan hati. Oke lah kita salah ke depan, tapi segera kembali ke jalan. Maka kalau hari ini pengoptimalan teknologi menuju pembelajaran berdiferensiasi, judulnya bagus. Pertanyaannya pertama, Bapak sudah mengikuti perkembangan ilmu teknologi hari ini? Jenengan sudah berusaha menguasai ilmu pengetahuan teknologi hari ini? Bikin PowerPoint sendiri, mengoperasikan laptop sendiri, termasuk bikin aplikasi, sudah belajar? Berapa orang yang sudah belajar? Saya ini ketinggalan teknologi oleh anak saya, karena dia memang dibelajarkan. Makanya sekarang ini jangan ada yang gaptek. Satu, tolong jangan alasan sudah tua. Kita harus berubah, dan berubah kita harus mengikuti zaman supaya kita hidup di segala zaman. Kita itu kan generasi yang luar biasa. Saya jenengan ini
yang kelahiran sampai tahun 70-an sampai 80 ini generasi yang luar biasa, menikmati segala zaman. Petromak ngerti, lampu publik ngerti, sampai sekarang lampu apapun ngerti, mesin ketik tik ngerti, pakai kapur tulis ngerti, sampai sekarang pakai IT yang hari ini luar biasa, yang hari ini harus kita ikuti. Itu harus wis tuwa jangan Pak, kita harus makanya waktu ada IKM Mandiri Gresik harus daftar semuanya. Kenapa? Supaya kita merasakan ada apa yang baru harus kita sambut, ada apa yang baru harus kita rasakan, kita nikmati selagi itu baik. Dan termasuk hari ini, satu, pengoptimalan teknologi. Yang kedua, pembelajaran berdiferensi. Maaf, kita dulu itu pernah ada penilaian waktu kita masih pakai RTP. Yang pertama itu apa? Poin pertama untuk penilaian itu apa? User RTP itu penilaiannya. Kalau jalan sendiri apa? Mengenal karakteristik siswa. Coba dicek di Pak nomor 1 itu, mengenal karakteristik, yaitu jenengan yang 2 jam pembelajaran untuk dapat 24 saja itu harus 12 kelas. Pak, saya tanya jujur, jenengan hafal 12 kelas itu nama siswa jenengan ketemu di jalan? Dulu saya tanya namanya, namanya kan sudah jelas kok, bukan karakteristik. Saya tanya namanya. Jenengan yang ngajar 12 kelas saja, andaikan disapa muridnya di pasar, dia sudah beda, jenengan kenal enggak? Bu, kenal? Kenal? Gimana Bu? Ada yang lupa? Banyak enggak yang lupa? Saya yang prihatin waktu jadi kepala sekolah itu, waktu pengumpulan nilai itu sudah pindah dikasih nilai. Siswanya sudah tidak ada, itu saya pilih. Ustaz oke ini ya nggak ada. Nggak ada bedanya. Maksud saya ini juga baik. Kalimat ini luar biasa kalau bisa jenengan bisa menerjemahkan. Tapi saya selalu diskusi Pak Marzuki, maaf, saya waktu mewakili BRI juga di Jakarta, pemangku kepentingan juga menyampaikan, Pak, itu saya punya keyakinan kalau di SMA itu tidak bisa 100% guru itu paling yang audio visual kinetiknya oke. Tapi kan gaya belajar tidak seperti itu saja. Gaya belajar saya pribadi, saya itu bisa belajar kalau ada musik. Saya tadi cerita, saya menghafalkan Quran itu, telinga saya mendengarkan orang ngaji, saya membaca, itu baru bisa. Kalau membaca saja tidak bisa. Jadi telinga visual saya harus. Jadi kalau saya belajar dulu, belajar apapun, pokoknya harus mendengarkan radio, mendengarkan apa. Nah itu kalau di kelas terus saya disuruh diem, tangan di meja, susah. Nah karena itu oke, ini ciri sekarang itu seperti ini, ikuti dengan maksimal. Soal hasilnya jenengan nggak bisa memaksimalkan, yang penting panjenengan mencoba secara maksimal, lakukan. Minimal pakai audio visual kinetiknya tadi, minimal itu. Tadi saya kan diskusi dengan Pak Alim, kan guru penggerak. Mampu Pak saya pakai apa? Dia itu audio visual. Ya kok gaya belajarnya bisa menganggu itu toh. Kan masih banyak. Anak saya itu tidak mau nulis Pak. Jadi kalau kerjakan, tapi dia Pak senang pakai laptop. Nek kan nulis tangan kertas, tidak mau. Dia mau tapi lama sekali, nggak bisa mikir. Bukan repot. Dia kalau tidak boleh bawa laptop, bawa HP. Harus nulis di HP. Berarti ini guru ini tidak berangkat juga bahaya. Saya harus menjelaskan ke gurunya dulu.
Nah, anak-anak kita yang sekian banyak ini luar biasa berreferensi. Tapi mari tetap kita sukseskan program pemerintah ini untuk ciri daripada kurikulum merdeka, asal jangan tidak merdeka mengajar, tapi mengajarlah secara merdeka. Nek merdeka mengajar beda Pak, aku mengerjamakan yo bebas mengajar itu ngajar yo oleh, gak ngajar yo oleh. Merdeka belajar secara merdeka, tidak di bawah tekan. Nek merdeka apa itu tak sampaikan Pak ini. Kalau merdeka belajar, jajan itu belajar secara belajar merdeka itu boleh secara merdeka. Belajar itu bebas di mana saja, tapi ya belajar ya apa, gak belajar ya apa, kan bebas kita kan. Jangan yang itu. Karena itu saya pesan kita sekarang harus punya jimat ini. Kalau saya kan nulis bukunya kan paket jimat, paketnya sudah, kerabatnya sudah bagus, sinerginya sekarang tinggal tak lanjutkan, yaitu sekarang jimatnya. Durasi berapa menit? Oh, ya Pak Nujid ya. 30 menit ya. Oke. Jimat. Nomor satu, kita harus punya jimat untuk jadi orang baik, kerja yang baik, etos kerja yang baik. Nomor satu harus jujur. Jujur apa? Jujur tentang kemampuan saya itu sampai di mana, jujur melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Pokoknya jujur itu diterjemahkan kemampuan, dan termasuk ya antara ucapan, perkataan, perbuatan itu sama. Tapi juga jujur mengakui kemampuan. Kalau memang nggak bisa jujur, jangan bisa. Tolong yang lain. Bidang ini saya tidak bisa. Kita ingat, kita bukan orang luar biasa. Kita bukan orang yang ditakdirkan orang sempurna, enggak. Kalau yang kita itu hanya satu titik loh. Guru ekonomi paling pintar yang ekonomi. Saya yakin yang lain lemah. Baik komputer. Pokoknya tidak luar biasa. Jujur di sini, di samping antara ucapan, perbuatan, perkataan seirama, jujur untuk mengakui kelebihan kekurangan, dan jujur untuk mau berbuat memperbaiki diri jika ada kekurangan. Gak usah nutup-nutupi. Dan termasuk jujur dalam arti yang luas untuk pembelajaran tolong. Hari kejujuran ini sangat penting. Gak bohongi konsolnya, gak tahu ya jujur, semua itu penting. Orang bohong, pembohong saja itu tidak mau dibohongi. Ada pembohong tidak mau, apalagi orang baik. Kepala sekolah ini orang baik, tidak mungkin, jangan dibohongi. Jujur saja kita. Salah, jujur. Izin tidak masuk, jujur. Tidak masuk alasannya sakit tenang. Nah, iya, saya kalau alasan masuk yang tidak boleh itu sakit, jangan pernah izin karena sakit tuh ya. Kalau tidak benar-benar sakit, tulis klarifikasi sakit baik. Jujur nomor satu, jujur dalam segala hal. Mari tanamkan ini pada anak kita, diri kita, semuanya. Indonesia hari ini belum bisa seperti kalau saya naik mobil di luar negeri. Ya, kejujurannya hanya takut. Bukan karena ini jujur. Yang kedua, inovatif. Jujur baru ini. Saya sependapat dengan kita daripada kepala dinas, kita harus inovatif. Kreativitas kita kembangkan. Kita semuanya punya kreativitas itu, tapi tidak ingin memunculkan. Buktinya lomba kemarin juga tidak ada yang itu. Kreativitas tunjukkan dengan inovasi. Tapi hari ini tak mentahkan sendiri kalimat inovasi. Hari ini inovasi itu sudah terlalu banyak, sehingga inovasi sekarang dikalahkan dengan kolaborasi. Tingkatannya sekarang inovasi ini harus dikolaborasikan. Di sini ada inovasi A, B, C, D, kolaborasikan sehingga sebuah kesatuan yang kuat. Sekarang gedung film itu
tidak melakukan inovasi, tapi kolaborasi. McD digandeng, apalagi aplikasi digandeng, jadi enak. Ke situ langsung oleh konsumsi lewat online, itulah kolaborasi. Kekuatan yang dibangun dari kesatuan yang berdiri sendiri tadi menjadi nyatu satu kekuatan. Indomaret, Alfamart, kenapa jenang itu mahal kan dibandingkan yang di luar? Jangan cek harganya. Tapi kenapa orang masuk ke sana? Alasannya apa ibu masuk Indomaret? Kok senang belanja di situ? Padahal harganya itu lebih tinggi. Karena di situ semuanya ada lengkap persisan. Itu kolaborasi dari berbagai perusahaan. Ini contoh-contoh kecil. Nah, bagaimana jenengan di sini membangun kolaborasi bahwa di sini itu ada lengkap, saling melengkapi tadi, melengkapi di antara kita. Ayo, kelebihan bidang A, kelebihan saya bidang B, kelebihan saya bidang C. Ini membuat kekuatan di SMA Negeri 1 mengantuk. Jangan bilang kekurangan. Kelebihannya ya, kan kekurangannya aktif untuk dilengkapi yang lain. Memang kelebihan kita untuk melengkapi kekurangan orang lain, kekurangan kita akan dilengkapi oleh kelebihan orang lain. Itu nanti kolaborasi. Jangan ada yang merasa lebih, jangan ada yang merasa lebih penting, jangan ada yang merasa paling pintar, paling suka, paling macam-macam, jangan, paling benar. Saling melengkapi saja, itu kolaborasi. Nah, inovasi ini dikembangkan untuk ngarahnya pada kolaborasi. Jimat. Yang ketiga, uraiannya panjang. Sebenarnya kalau di buku saya uraiannya panjang. Ini saya bukukan Pak. Dan sudah ber-SBN dan punya hati. Sudah. Pak, saya ke kepala sekolah juga sudah. M itu moderat. Ini lebih kuat. Sekolah ini kalau kita punya jiwa semuanya itu adalah moderat. Tidak ada blok kanan, tidak ada blok kiri, tidak ada kelompok A, kelompok B di sini. Kita satu di tengah-tengah, kepala sekolahnya ada di tengah-tengah. Kepala sekolah tidak ada anak emas, anak perak, anak peluru, tidak ada. Semuanya sama. Jadi juga demikian. Teman saya adalah teman saya, saudara saya. Tidak ada ini sohib, tidak ada ini besti, tidak ada ini yang lain. Semuanya besti, semuanya sohib, semuanya teman dekat. Sehingga nanti waktu memutuskan sesuatu ada di tengah-tengah, gak pihak kanan, menguntungkan semua pihak. Gak usah ada rapat, ayo dintai ya. Ojo disetujui dari blok. Kalau memang gak setuju, semua alasannya yang logis, yang matang, karena demi kepentingan bersama, bukan demi kelompok kita. Saya sering mengilustrasikan Indonesia itu merdeka bukan karena punya senjata. Karena apa? Visi misinya tujuannya satu, merdeka atau mati. Merdeka Pak. Padahal dari segi senjata kalah. Nah sekarang itu pinter-pinter itu di sebuah kantor itu ambulan. Karena apa? Tujuannya tidak sama. Moderat ini nanti mengarahkan kita pada satu tujuan, kemajuan SMA Negeri 1 Menganti. Siapapun kepala sekolahnya, siapapun gurunya, siapapun Wakaseknya. Kita bekerja bukan untuk demi kepala sekolah, bukan demi Wakasek, bukan demi kepala cabang, demi SMA tempat kerja kita. Ini ladang kita, sawah kita harus dipupuk sebaik mungkin supaya menghasilkan yang bagus, sehingga masyarakat ada kepercayaan yang besar pada SMA Negeri 1 Menganti. Bangun tadi yang 80 dipublish. Oh, SMA Menganti meskipun ada di pinggir sini tertinggi SNMPTN-nya karena lingkungan. Moderat ayo pertama, ayo ditingkatkan. Kita ada di tengah-tengah, tidak ada blok, tidak ada kelompok. Oh ini kelompok Muhammadiyah, ini kelompok NU, ini LG, tidak ada. Oh ini tidak ada. Semuanya satu tengah-tengah untuk kepentingan bersama. Karena kita bukan di lingkungan yang apa sempit, kita pas saudara kita ini macam-macam, moderat. Kalau ada rapat bukan
bagian untuk gembosi, tapi bagian untuk memberikan solusi yang terbaik. Model A-nya aktif. Baik, yang saya hormati, saya pernah punya pakar waktu saya jadi kepala sekolah. Kalau ada kepanitiaan, pertanyaannya pertama begini, ngomong karo koncone, oleh piro sesuai, oleh piro. Pertanyaan itu dijadikan panitia itu saya pertanyaan oleh piro kan belum. Kita harus punya keyakinan kita di sini itu harus aktif di berbagai hal, tidak hanya tupoksi kita karena banyak pekerjaan yang harus kita ikuti, kita sukseskan, tapi itu di luar tupoksi kita. Jangan tupoksi harus beres, tapi di luar itu kita harus aktif. Kalau ekstra ada pendukung semuanya, aktif mendukung, aktif mensukseskan. Tidak usah lihat itu Pak dengan uang, dia malah tidak punya uang karena uangnya hanya yang dihitung itu tok, dapatnya ya itu saja. Kita orang yang selalu begitu pasti dia selalu kekurangan uang dan dia dapatnya hanya uang itu, tidak akan lebih. Dia tidak yakin pada Allah bahwa kita kebaikan kita apa yang dilakukan Gusti Allah itu orang sari, pasti dibalas. Ngapain harus hitung-hitung balasan? Saya sering cerita, saya kalau waktu itu di Probolinggo kalau hitung secara matematis antara tunjangan saya dengan kepentingan saya material, oh tak cukup Pak, harus makan, harus kontrak, harus mau macam-macam tidak cukup. Tapi ternyata kita punya keyakinan bahwa keikhlasan niat itu dibalas dengan yang tidak disangka-sangka, jelas. Nah, mari aktif, kita di sini aktif. Yakin apa? Allah yang kasih balasan. Rezeki itu sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Mungkin dikasih HR Pak Rafiq 50.000 atau 100.000, tapi Allah kasih ternyata panen kita yang punya tambah luar biasa, yaitu balasannya. Allah yang yang lagi ternyata tambahnya mati. Dan aktif kegiatan di sini semuanya mari disupport, termasuk mensukseskan daripada apa yang diprogram ini, termasuk pelaksanaan implementasi daripada kurikulum merdeka dengan tadi pembelajaran yang saya ucapkan tadi. Yang terakhir, transparan, jimat kan, jujur, inovatif, moderat, aktif, transparan. Apa? Transparan itu bukan terbuka. Kalau terbuka itu tanpa pelapis ya. Nah, mungkin di seberang sana itu transparan, saya masih bisa melihat tapi nggak jelas. Itu transparan. Mari kita melakukan sesuatu itu secara transparan. Terbuka sih tapi tidak belak-belakan. Apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kepala sekolah transparan kepada semua transparan, tapi jangan menuntut terbuka. Dan transparan itu terbatas di sekolah kita ini, orang yang berhak untuk mengetahui saja kan harus terbuka. Media dikomentari, tidak berhak komentari, padahal yang komentar harus kepala sekolah, jenengan orang luas juga menyampaikan. Transparan ini seperti yang saya katakan tadi, tapi mari sebatas untuk kepentingan kita di dalam ini supaya saudara musik. Jangan pernah ada yang bisik-bisik tetangga. Tapi alhamdulillah SMA mengambil luar biasa, tidak pernah itu. Jadi ada media jangan komentar, yang berkepentingan saja kepala sekolah atau humasnya. Ada siapapun, termasuk paling kan ada permintaan laporan harus diminta, enggak? Siapa yang berhak untuk kita kasih laporan itu? Kalau tidak berkepentingan tidak usah. Itu media laporan sekolah yang berhak dikasih inspektorat, BPKB, BPK, polisi. Enggak. Sebelum ada tampilan, polisi boleh masuk, APH boleh masuk setelah ada pemeriksaan
dari inspektorat dan sebagainya, ada kesalahan, tidak ditindaklanjuti. Selama ditindaklanjuti, tidak boleh dikasih. Hal-hal yang semacam ini transparan kita, mari, maksudnya terbatas Pak Kepala Sekolah dari program dibicarakan bareng, insya Allah Pak Robin seperti itu. Oh ini ada kegiatan ini harus begini-begitu kan, enak dirasakan bareng, nek ono masalah dipikir bareng. Itu transparan juga di sini nanti. Jadi semuanya mengetahui apapun yang ada program di sekolah ini diketahui oleh semua, dan itu jadi milik kita, menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Jimat dan semangat. Hari gak usah Pak, gak usah, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada yang lingkungan, apalagi jejak, apalagi menikam dari belakang dan sebagainya, tidak ada. Saya mengatakan, insya Allah SMA yang tidak ada itu. Tapi saya mengingatkan dari mau masuk kiai, mau dijadikan Pak ya kitmatullah, kan ini sama. Ini sudah baik-baik, tapi saya hanya mengingatkan saja. Jadi mari kita jaga itu. Tak terus saya ini IM3-nya yang pakai sifat Indonesia Pak ya. IM3-nya itu introspeksi, mari semuanya untuk selalu koreksi diri. Kalau ada kesalahan jangan langsung menyalahkan orang lain, tapi kita belajar dulu. Saya umpamanya ada kepala sekolah kok sampai begini, saya tidak akan pernah menyalahkan dulu, tapi kenapa ya ada kepala sekolah yang begini, salahku mungkin ini dulu pembinaan tidak macam-macam. Insya Allah kalau ada orang salah, saya selalu bersyukur karena tidak ada orang yang ingin melakukan kesalahan, yang melakukan karena situasi dan kondisi. Maka kalau ada temannya salah, jangan langsung dijudge seperti salah. Kita ikut koreksi diri, termasuk kita. Kalau disalahkan orang pun jangan bantah dulu, introspeksi, koreksi diri. Oh iya, saya salah. Baca, jangan rebutan benar. Kalau sekolah ini rebutan benar, tidak akan jadi apa. Tapi kalau rebutan salah, mohon maaf Pak Rafiq, saya salah. Padahal sebenarnya yang salah Pak Rafiq bukan ya. Akhirnya Pak Rafiq juga bilang enggak, mohon maaf Pak, saya juga salah. Enak. Kalau rebutan salah, yang ketemu nanti salah kali salah hasilnya adalah benar, negatif kali negatif hasilnya positif. Enak, nggak usah ngotot-ngototan, dan akhirnya saling memperbaiki daripada semuanya. M-nya, IM3-nya mendorong, kita saling mendorong di antara kita, untuk yang ini mendorong, merangkul dan melayani. Itu nanti diterjemahkan kalau tidak mungkin. Jadi mari kita saling berikan support pada teman kita. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang tidak bisa, kalau ada yang sesuatu yang perlu didorong dibantu, mari dorong. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Susahnya teman adalah susah kita, bahagianya teman adalah bahagia kita. Mendorong, saling mendorong, termasuk anak-anak kita dorong untuk sukses. Perangkul semuanya. Tadi di bulan Ramadan Pak Rafiq luar biasa, tidak ada anak-anak berat, semuanya dirangkul. Yang boleh ini di lingkungan manapun tidak ada lingkungan yang sempurna. Di lingkungan manapun termasuk keluarga kita, nggak ada. Ya orang yang provokator, ya orang yang iri dengki, ya orang yang suka ngomel, itu di lingkungan manapun. Lingkungan terkecil keluarga kita itu ada, dan itu harus dirangkul semuanya. Karena itu apa? Harmonisasi, dan itulah yang membuat kuat. Jadi kalau si bagian provokator, bagian kritik, kebablasan, biasa, dikritik biasa. Kalau tidak ada yang bagian cerewet, kabeh menang, tidak jadi kan. Tapi yang cerewet nggak usah dicaci, biar diarahkan saja. Pokoknya cerewetnya juga menang. Dan seterusnya, semua itu ada manfaatnya. Maksudnya ayo rangkulan kabeh. Jadi jari ini semuanya penting. Jangan menganggap ini saja jos. Nah, ini juga penting. Semuanya penting. Harus dirangkul. Kita harus membentuk satu kesatuan yang kuat. Siapapun beliau, siapapun teman kita, harus dijauhi. Kasihan. Kalau sing seringkir dijauhi.
untunglah kita bersyukur kita itu tidak kalau dari orang serikir bukan gitu. Kalau sing bagian provokator kalau saya dijauhi, dirangkul saja untuk saling memberikan masukan yang bagus, dirangkul, didekati, diajak ngomong yang enak. Insya Allah kita masih punya nurani bisa untuk ke sana merangkul. Yang terakhir melayani, niatkan bahwa kita datang ke sekolah ini saya katakan bukan demi Pak Robi, bukan demi yang lain, demi pengabdian kita. Kalau dulu adalah niat itu diutamakan, niat kita sesini bukan niat cari gaji, bukan niat cari itu nanti akan mengikuti, tapi untuk melayani, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau sudah demikian, layani dengan baik semuanya. Ada orang kesini, siswa kesini, orang tua kesini, layani dengan baik, lakukan dengan sebaik-baik. Kita kepada siswa melayani untuk semuanya, tidak ada perbedaan siswa kita. Itu sedikit yang saya sampaikan. Mari kita selalu introspeksi, mari kita untuk selalu memberikan dorongan, mari kita untuk bisa berangkat tangan, dan mari kita untuk berusaha bersama-sama melayani siapapun selagi kita bisa. Khairun nas anfa'uhum nas. Baik-baik orang adalah orang yang memberi manfaat kepada manusia lain. Itulah pelayanan dimanapun kita, apalagi ini di lembaga kita. Mari untuk saling melayani dan dengan pelayanan yang terbaik, dicetak, dilayani dengan cepat, tepat dan akurat, dan ITB ikhlas tuntas berkualitas. Semoga kita bisa melaksanakan itu dan kita akhirnya nanti dapat jeneng sekaligus dapat jenangnya, oleh koin sekaligus dapat poinnya. Tapi poin yang kita dulukan, pahala dapat untuk infak dalam akhirat, rezeki kita dapat keberkahan hidup di dunia. Amin Allahumma amin. Semoga Allah memberkahi usaha kita semuanya. Kita jadikan orang-orang yang sukses di dunia, sukses mengantarkan anak-anak kita, sukses untuk bermanfaat kita, dan juga kelak bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan bermohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk SMA N1 Menganti. Aplaus untuk SMA N1 Menganti. Terima kasih Pak Robi. Tolong dipertahankan, tolong ditingkatkan. Kondusivitas di sini luar biasa. Saya sudah berapa tahun di Gresik, belum pernah ada laporan Pak ya. Belum pernah ada laporan untuk SMA N1 Menganti yang bikin saya pusing. Laporan dari manapun, media juga pernah ya, LSM itu juga tidak pernah sampai mana. Nah itu karena kekompakan panjenengan. Tolong dipertahankan, ini jaga kondusivitas di sini. Terima kasih. Sehingga saya wakil sekolah itu kan turunnya nyenyak ya. Apalagi hari ini mohon doa restunya. Saya nanti punya payuan. Mulai 1 Juni saya payung Sidoarjo dan Surabaya. Makanya kalau kemarin tanya, waduh balik Pak Kacat bisa tambah sulit. Pokoknya ini, saya jalur tanda tangan ketemu nonggone warungnya Pak Timan. Sambil mau naik tol, tanda tangan dulu di situ. Karena bisa jadi kan di sini hanya 2 hari, yang 3 hari jadi ini mbok nom lebih banyak. Jadi mbok nom itu waktunya harus lebih banyak kan yang kemarin. Tak pikir-pikir ya iya, karena di situ mbok nom main loro, rumah Sidoarjo kan rumah Surabaya. Ya sana 3 hari, sininya ya balik. Mohon bantuannya, mohon dukungannya, sehingga meskipun ada khususnya untuk PPDB yang sudah berjalan baik tahun kemarin, monggo dijaga. Sirah pusing itu sekarang, kalau dulu kan ada 2 Pak ya, waktu ujian nasional dengan waktu PPDB. Ujian nasional dan tidak pusing, mari tidak ada. Yang kita bikin pusing hari ini adalah PPDB. Mari kalau semuanya kuyup, semuanya kompak, insya Allah pusing itu tidak ada, karena semuanya ikut membantu menyelesaikan urusan kita semuanya. Tolong kondisi kita dijaga, PPDB ini sukses, dan juga kedepannya SMA 1 Menganti akan semakin sukses. Insya Allah. Terima kasih Pak Rofiq, luar biasa. Kalimat depan tadi nggak usah dipikir, wah Pak Rofiq kurang dimutasi, kecuali Pak Rofiq minta.
Pak saya taruh yang terbaik ya pasti dituruti karena ya prestasinya ya. Demikian sekali lagi terima kasih. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.